Heeh. Udah mau cerita dong. Gue lagi capek banget akhir-akhir ini. Kuliah tugasnya makin banyak. Lo gitu juga nggak? Iya sama, kuliah gue juga lebih banyak tugas lah. Masa dosen gue ngasih tugasnya tiap hari? Kan capek banget. Iya kan, sama. Jam tidur gue jadi kebalik nih gara-gara tugas. Masa tiap hari tidur subuh? Heeh, sama gue juga. Lo kenapa sih? Gue cerita kok cuma iya aja. Gak kenapa-napa kok. Gue dengerin dari tadi. Gue lagi cerita respon lo kayak gitu. Gak kayak biasanya tau. Kenapa sih? Lagi marah lo sama gue? Gak gitu lah. Ah udahlah. Males gue. Bete. Kayaknya ada yang habis berantem nih. Gini nih akibatnya kalau belum bisa memahami orang lain. Mungkin teman-teman di sini pernah mengalami kejadian seperti Adam dan Ila tadi ya. Merasa tidak dipahami atau tidak bisa memahami lawan bicara kita. Sebenarnya kenapa sih bisa seperti itu? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, kami dari kelompok 2 KM43D Gabungan akan membahas lebih dalam tentang memahami manusia lain melalui komunikasi. Jadi, Stay tune! Pengertian komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari kata communication yang berasal dari kata Latin communicare yang artinya membuat sama dan kata komunis yang artinya sama. Inilah beberapa penyebab keberhasilan dan kegagalan komunikasi. Yang pertama adalah kecocokan pesan dengan kerangka acuan dan bidang pengalaman. Yang kedua, faktor situasi dan kondisi pada saat terjadinya komunikasi. Yang ketiga, pemilihan media dalam berkomunikasi. Yang keempat, tujuan dari komunikasi yang dilakukan dan bahasa yang digunakan. Yang kelima, adanya daya tarik sumber dan kredibilitas sumber. Cara mengatasi konflik dari cuplikan tersebut yaitu dengan cara pertama, mencoba menangkap dahulu maksud ataupun pesan yang disampaikan oleh orang lain dari sudut pandang orang tersebut. Yang kedua, memiliki sikap saling terbuka satu sama lain. Yang ketiga, membentuk kesadaran dari kedua belah pihak, yaitu dengan cara memiliki sikap ingin mendengarkan pesan dari orang tersebut. Kemudian yang terakhir, fokuskan diri pada masalah yang sedang disampaikan. Ontologi adalah teori tentang keberadaan. Menurut Little John dalam bukunya, paling tidak ada berapa isu ontologis penting diantaranya. Apakah manusia membuat pilihan yang sebenarnya? Apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami secara permanen atau temporal? Apakah pengalaman manusia bersifat individual atau sosial? Epistemologi adalah teori tentang pengetahuan. Little John mengatakan bahwa ada berapa pula pertanyaan yang harus dijawab terkait isu ini. Apakah pengetahuan ada karena pengalaman? Apakah pengetahuan bersifat pasti? Apakah harus bersifat eksplisit? Aksiologi adalah teori tentang nilai. Menurut Little John, sebenarnya ada 3 isu aksiologi yang perlu dijawab atau dijabarkan. Dapatkah teori bersifat bebas nilai atau tidak? Apakah ilmuwan memengaruhi teori yang dihasilkan atau tidak? Apakah ilmuwan memengaruhi proses sosial atau tidak? nah, itu dia penjelasan dari kami tentang memahami manusia lain melalui komunikasi. Semoga setelah kalian nonton video ini, gak terjadi salah paham lagi ya. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih.